Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, mengganggu waktu Ibu. Saya Ifatia. Oh, Ifatia. Iya, Bu. Ifatia itu siswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajar kan ya? Iya, Bu. Saya berada di kelas 12 bahasa satu. Oh, iya. Bagaimana rasanya di Semarang? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Awalnya saya sedikit sulit untuk menyesuaikan, apalagi dengan cuaca di sini, di kota asal saya sekarang ini sedang musim dingin. Sedangkan di Semarang cuacanya panas sekali. Makanan di sini juga lumayan enak, dan saya paling senang dengan soto. Teman-teman di kelas juga menerimaku dengan baik. Saya tidak merasa terdiskriminasi karena saya berbeda dengan mereka. Apakah kamu sudah pernah berkunjung ke tempat-tempat wisata di Semarang? Hanya beberapa tempat saja yang baru saya kunjungi, Bu, seperti Lawang Sewu, Gedong Songo, Pantai Marina. Di Gedong Songo, saya sangat takjub betapa indah pemandangan di sana. Iya, sangat indah dan sejuk di sana. Baiklah, Iva. Ibu mungkin bisa menemani Iva di sini berbincang-bincang selama 20 menit ya. Apakah itu cukup? Iya, itu juga sudah cukup, Bu. Oke, mungkin Iva bisa mulai berbagi pada Ibu sebenarnya hal apa yang mengganggu Mbak Ivatia yang ingin diceritakan. Ya, baik. Sebenarnya saya ini punya masalah. Saya mempunyai pacar, Bu, di kota asal saya. Tapi saya merasa pacar saya ini lebih mementingkan sekolahnya dibandingkan saya. Dia bahkan menyuruh saya untuk berkonsentrasi terhadap sekolah dan jangan terlalu memikirkan hubungan saya dengan dia. Biasanya ada yang selalu mengingatkan saya untuk makan menjaga kesehatan hampir tiap 3 jam. Sekali dia menelpon saya, tapi sekarang hanya malam saja dan itu pun untuk menyuruh saya belajar, Bu. Saya tidak suka perubahannya. Saya ingin kembali seperti yang dahulu. Pada dasarnya pacar Ivatia itu mengalami perubahan sikap ya? Iya, Bu. Biasanya juga kalau saya telepon sering-sering dengan senang hati, dia akan mengangkatnya. Tapi ini jelas sangat berbeda. Ia akan marah jika saya sering menelponnya. Dia akan mengatakan selalu banyak tugas. Dia seharusnya tahu saya juga banyak tugas di sini. Tapi saya tidak seperti itu. Oh iya, Ibu bisa memahami perasaan Mbak Iva. Lalu bagaimana rasanya seperti diacuhkan oleh pacar sendiri gitu ya? Iya, Bu. Saya sangat sedih dengan hal itu. Oke, apakah menurut Mbak Iva, tidak ada hal positif dari kejadian yang menimpa Mbak Iva sekarang ini? Saya hanya berpikir kejadian ini sangat membuat saya sedih dan sulit bagi saya untuk memikirkan hal lainnya. Oke, Ibu tahu semua orang yang mengalami kejadian seperti Mbak Iva, saat ini pasti akan sedih. Tapi dari sini kita juga harus berbenah sedikit, Mbak Iva. Semua kejadian pasti ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Saya tahu, Bu, tapi apa yang bisa saya lakukan selain bersedih karena sikap pacar saya itu? Bahkan saya rasanya tidak ingin berbuat apapun kecuali mengurung diri di kamar dan menangis terus-menerus. Mbak Iva sadar dengan apa yang dilakukan adalah mengurung diri di kamar dan menangis? Saya sadar, Bu, apa yang saya lakukan, tapi apalagi yang bisa dilakukan? Hmm,
Apakah menurut Mbak Iva itu adalah respon yang tepat ketika Mbak Iva menghadapi situasi yang demikian? Tidak Eee, tahu, Bu. Perilaku yang demikian itu agaknya justru akan membuat Mbak Iva semakin terpuruk dan berakibat buruk pada aktivitas terutama pada sekolah Mbak Iva sekarang ini. Tapi kan, Bu, saya belum bisa menerima perlakuan pacar saya. Iya, Ibu bisa mengerti karena perubahan pacar Mbak Iva itu terlalu drastis, maka dari itu Mbak Iva seperti ini. Nah, akankah Mbak Iva mau, begini berlarut-larut dan membiarkan kesedihan Mbak Iva sampai mengganggu sekolah Mbak Iva? Apakah Mbak Iva, tidak menyadari bahwa Mbak Iva adalah salah satu siswa dari pertukaran pelajar yang notabene itu menjadi pusat perhatian teman-teman? Mmm, iya juga sih, Bu. Nah, lalu apakah jika kita mulai berpikir lebih luas dan memperluas jangkauan cara pandang kita, apakah Mbak Iva keberatan? Bagaimana Mbak Iva? Eee, Baiklah, Bu. Pernahkah terpikir oleh Mbak Iva bahwa sikap pacar Mbak Iva merupakan bentuk rasa sayang, dia kepada Mbak Iva? Tidak, Bu, malah saya berpikir dia itu sangat egois. Mengingat Mbak Iva adalah siswa dari pertukaran pelajar, pastinya ia ingin menjadikan Mbak Iva lebih dari sekarang dengan cara mengurangi intensitas komunikasi kalian, agar Mbak Iva lebih, bisa berkonsentrasi pada belajar dan juga sekolah Mbak Iva. Ditambah lagi kan sekarang Mbak Iva masih udah kelas 12 ya, bukan pastinya harus belajar lebih keras lagi supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Tapi tidak dengan cara seperti itu, Bu. Apakah dengan cara lain Mbak Iva bisa mengerti? Pernahkah pacar Mbak Iva menyuruh untuk, belajar tapi Mbak Iva tidak mengindahkannya? Pernah, Bu, bahkan sering. Saya sering menelponnya pada malam hari. Dia mengatakan pada saya sedang belajar, dan dia juga menyuruh saya untuk belajar. Tetapi saya menolaknya, karena saya rindu dengan dia, Bu. Nah, berarti sebenarnya niat dia itu memang baik, Mbak Iva. Dia hanya ingin Mbak Iva itu belajar lebih keras lagi. Dia bahkan memahami Mbak Iva karena Mbak Iva itu istimewa, pastinya akan menjadi pusat perhatian bagi siswa-siswa di sini. Maka dari itu dia menginginkan kamu lebih, belajar dengan keras lagi gitu, agar Mbak Iva itu tidak dipandang sebelah mata oleh teman-teman di Semarang dengan ilmu yang telah dimiliki sekarang ini gitu. Nah, ini, adalah bentuk rasa sayang pacar Mbak Iva. Jika dia tetap membiarkan Mbak Iva tidak belajar hanya untuk menelponnya, justru bisa dibilang dia tidak menyayangi Mbak Iva karena prestasi, Mbak Iva akan menurun dan menghancurkan masa depan Mbak Iva gitu. Eee, Ternyata dia begitu memikirkan saya ya. Saya telah salah menilainya, Bu. Iya, dari sini Mbak Iva bisa mengubah perilaku mengurung diri di kamar dan menangis itu dengan meningkatkan intensitas belajar yang lebih sering sesuai dengan keinginan pacar, Mbak Iva. Lagi pula komunikasi antara Mbak Iva dan juga pacar Mbak Iva itu kan tidak terputus, hanya, sedikit dikurangi seperti itu. Iya, saya rasa itu lebih baik, Bu, dan saya mengerti alasan dia bersikap seperti itu. Saya rasa saya akan melakukan apa yang diinginkannya. Saya akan menerima dan mulai belajar lebih keras. Mbak Iva yakin dan serius dengan apa yang dikatakan barusan? Iya, Bu, saya yakin saya akan, bisa melakukannya. Baiklah, karena Mbak Iva sudah yakin akan melakukannya, Ibu harap, Mbak Iva bisa konsisten ya dan sukses untuk kedepannya. Karena waktu juga sudah habis, baiknya kita akhiri pertemuan kali ini. Mungkin
kita bisa melanjutkan proses konseling di lain waktu. Dari proses konseling ini dapat Ibu simpulkan bahwa Mbak Iva memiliki permasalahan kesalahpahaman cara memandang sikap yang ditunjukkan oleh pacar Mbak Iva, dan setelah proses konseling ini Mbak Iva sudah mampu meluruskan atau mengubah perspektif Mbak Iva dan akan belajar lebih giat lagi sebagai bentuk pengubahan perspektif tersebut. Iya, Bu. Oh iya, Bu, terima kasih sudah mau membantu saya dan mendengarkan saya. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Ya Mbak Iva, sama-sama. Ibu senang bisa membantumu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.